Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rendra Nirwana dari Manajemen 2D akan mempresentasikan tentang fungsi perencanaan yang ditugaskan oleh Bapak Suca, pelajaran pengantar manajemen. Fungsi perencanaan. Topik utama dalam presentasi ini perencanaan, pengertian dalam konteks organisasi, mengapa perencanaan itu penting, hubungan perencanaan dengan fungsi lainnya, jenis-jenis perencanaan, proses penyusunan perencanaan, pendekatan dalam perencanaan, hambatan perencanaan. Perencanaan menurut Amirullah, perencanaan adalah proses pembuatan peta perjalanan menuju ke masa depan. Pengertian dalam konteks organisasi. Perencanaan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan sasaran, menentukan pilihan-pilihan tindakan yang akan dilakukan dan mengkaji cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan masa depan yang telah ditetapkan selanjutnya. Perencanaan mencakup proses penetapan tujuan, pemilihan tindakan, mengkaji cara terbaik, dan tujuan. Mengapa perencanaan itu penting? Perencanaan yang baik, good planning, merupakan cermin dari manajemen yang baik, good management, terhadap organisasi, dan manajemen yang baik inilah yang menjadikan hasil yang baik, good result. Peranan penting dalam perencanaan itu ada 5. 1. Untuk mengkoordinasikan usaha-usaha. 2. Untuk mengatasi perubahan. 3. Untuk mengembangkan manajer. 4. Untuk mengembangkan standar kinerja. 5. Perencanaan mengurangi ketidakpastian. Hubungan perencanaan dengan fungsi lainnya. Planning menentukan tujuan dan bagaimana cara pencapaiannya terbaik. Controlling, monitoring, dan perbaikan aktivitas yang sedang berjalan agar tujuan dapat tercapai. Organizing, penentuan bagaimana penyusunan organisasi dan aktivitas dapat dilakukan. Leading, proses memotivasi anggota organisasi agar planning dapat dijalankan. Itu ada keterangannya. Garis lurus menunjukkan arah tahapan dari setiap fungsi manajemen. Garis potong-potong menentukan keterkaitan timbal balik antar fungsi manajemen. Jenis-jenis perencanaan. Jenis-jenis perencanaan ada 6. Perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka pendek, perencanaan strategi, perencanaan operasional, perencanaan tetap, perencanaan strategi. Perencanaan jangka panjang 5 tahun lebih, perencanaan jangka pendek 1 tahun kurang, perencanaan strategi, rencana jangka panjang, perencanaan operasional, perencanaan produksi, perencanaan keuangan, perencanaan SDM, perencanaan pemasaran, perencanaan strategi, anggaran, proyek, program, perencanaan tetap, kebijaksanaan, prosedur, dan aturan. Proses penyusunan perencanaan. Merumuskan visi, misi, dan tujuan. Forecasting, faktor pendukung tercapainya tujuan, faktor penghambat tercapainya tujuan. Faktor pendukung tercapainya tujuan ada 2, internal dan eksternal. Sebaliknya, faktor penghambat tercapainya tujuan juga ada 2, yaitu internal dan eksternal. Pendekatan dalam perencanaan. Pendekatan dalam perencanaan 1. Pendekatan perencanaan inside out dan perencanaan inside in. 2.
perencanaan top down dan perencanaan bottom up. 3. Pendekatan perencanaan kontingensi. Hambatan dalam perencanaan. 1. Penolakan dari dalam perencanaan. Penolakan dari dalam diri perencanaan terhadap penetapan tujuan dan pembuatan rencana untuk mencapainya. 1. Keengganan melepaskan tujuan. 2. Ketakutan akan kegagalan. 3. Minimnya pengetahuan tentang organisasi. 4. Minimnya pengetahuan tentang lingkungan. 5. Kurang percaya diri. 2. Keengganan yang lazim daripada anggota organisasi untuk menerima rencana karena perubahan yang akan ditimbulkan. 1. Ketidakpastian mengenai atau sebab dan akibat dari perubahan. 2. Keengganan untuk melepaskan keuntungan yang ada. 3. Kesadaran akan kelemahan dalam perubahan yang diusulkan. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah, dan terima kasih.